yang dulunya saling memaki, saling mengata-ngatai kan. Oh itu kan motivator gagal, saya udah terbukti sekarang nih. Mesra. Eh, Lalu yang satunya ngomong gini, siapa sih dia? Katanya artis, artis tidak terkenal. Sekarang gini. Jadi bayangkan tuh teman-teman. Dulu saling menghujat, sekarang kayak teletabis gitu. Kadang-kadang manusia tidak mau terima kenyataan kalau kita tuh ternyata udah tua ya, udah beruban. Kita pikir kita masih masih ABG ABG terus ya, tapi ternyata nggak bisa dibantah lagi kalau muka itu udah keriput-keriput. Makanya kalau teman-teman lihat itu ada mama-mama itu yang umur 60 pirang, pakai celana ketat, sepatu kets, ya kan? Pakai hiasan-hiasan mengkilat. Kenapa? Karena pingin kelihatan muda lagi. Halo sahabat DHI, saudara-saudaraku semuanya. Bagaimana kabar teman-teman semua? Saya selalu berharap dan berdoa Anda selalu sehat ya. Kuat, sukses, amin. Teman-teman, saya akan membaca komentar di video saya yang barusan ya. Saya upload tadi pagi ya teman-teman ya. Pagi ya. Lucu-lucu, banyak yang lucu. Eh, Judul video saya adalah penting buat VTuber pahami sambil nunggu VTube 3.0 on ya. Eh, di situ saya membahas bagaimana kita harus bersikap, bagaimana kita harus memiliki sebuah nilai teman-teman dalam hidup ini ya. Kalau kita hanya menaruh harap kita kepada sesuatu yang bisa saja berubah, kan kita menjadi orang-orang yang malang menurut saya ya. Jadi apapun, selalu saya mengatakan apapun itu, mau buruk keadaan, mau sulit, mau bagaimana, kita harus tetap menjadi orang-orang yang bernilai dalam kehidupan ya. Saya akan baca dari Bang Taufik Latif, kongsiannya yang sangat baik sahabat. Thank you Bang Taufik ya, supportnya. Ini orang-orang yang positif semua. Lalu ada Bunda Tata, 1 jam yang lalu, penting buat VTuber kak. Dia kasih jempolnya, thank you Bunda Tata ya. Lalu ada juga Alfajran Moto Ternate, info yang bermanfaat. Oke, thank you Bang Alfajran ya, tetap setia ya. Lalu ada Papa Mama, VTuber harus siapkan mentalnya baik-baik sebelum VTube on. Kabarnya perubahan banyak akan terjadi di VTube 3.0, terutama masalah VP. Iya, iya, dia udah dapat info dari mana nih ya? Katanya banyak perubahan ya. Mental dan rekening harus disiapkan ya kali ya. Terus ada Bang Hendrik Haryono. Tetap semangat bro Dema. Dahsyat hebat Indonesia, aku mantap bro. Thank you Bang Hendrik Haryono ya. Thank you sudah setia. Lalu ada Bang Yudi Ismanto, masih semangat. Yes, harus tetap semangat Bang Yudi ya. Ada Muhammad Ismail Marzuki. Wah, sesat. Enggak tahu sesat, saya menyampaikan sesat apanya ya. Nah inilah kalau orang-orang yang tidak bisa menilai, memilih yang mana yang baik, mana yang buruk. Mereka asal tabrak saja kan, asal ngomong. Saya nggak tahu apakah dia lihat isi videonya atau enggak ya. Lalu ada Bang Yudianto Setiono. Bang Dema di roasting kakek dan dede, lo sudah lihat di channel dede? Apa ini ya bang ya? Saya nggak pernah tongkrong channel mereka ya. Paling kalau saya lihat saja, kalau ada yang saya lihat judulnya memang perlu di roasting ya, saya baru lihat videonya. Saya tidak seperti si kakek itu yang katanya hanya dari judulnya dilihat. Nah, gimana kita mau bahas kalau kita nggak lihat di sini ya kan? Saya ketika lihat judul-judul video saya dibahas, lalu saya lihat videonya apa yang disampaikan gitu. Lalu ada
tenda pernikahan hadir bang, ya thank you ya. Lalu ada Dirgatama, terima kasih bang infonya, thank you bang Dirga. Kemudian ada Rais Rusli, ya kasih kopi ya, gambar kopi. Ada Bang Ramli Ali, mantap setuju, thank you bang. Lalu ada Nyoman Sukiano, ya, setuju. Thank you bang Nyoman. Ini kalau tidak salah bang Nyoman ini yang juga di SCW ya. Iya, udah kontak-kontakan ini. Lalu ada Bang Ravandra Rafa. C ternyata adik kesayangannya Pak Tete ya, sepupuan doang sama Bang Dede. Sejak kapan saya jadi adiknya ya? Adik jadi-jadian. Itu cocoknya sih, ada orang bilang gini, cocoknya jadi bukan adik, jadi bapak anak. Ya, betul. Ya, saya lihat udah semakin keriput juga nih ya. Ya saya juga udah mulai keriput tapi masih mendingan ya teman-teman ya. Cuma yang di atas ini kalau udah mulai keriput ini nih. Nah ini yang kelihatan tua tua banget, kalau di sini yang keriput ada garis-garis tuh. Dan kadang-kadang manusia itu yang paling ditakutkan itu adalah tua teman-teman. Kadang-kadang manusia tidak mau terima kenyataan kalau kita tuh ternyata udah tua ya, udah beruban. Kita pikir kita masih ABG terus ya, tapi ternyata nggak bisa dibantah lagi kalau muka itu udah keriput-keriput. Itulah manusia. Dulu saat kita umur belasan tahun, pingin cepat dewasa teman-teman, betul nggak? Iya kan? Mau kelihatan dewasa, penampilan jadi dewasa, gitulah hidup manusia. Begitu sudah mulai 20-an, mau masuk 30, udah mulai ada was-was lagi. Kok saya benar-benar udah tua ya? Nah, yang tadinya pingin kelihatan dewasa sekarang, kalau udah mau masuk umur 30, pingin jadi ABG lagi. Iya kan? Yang parahnya lagi yang umur 50 yang pingin jadi kelihatan ABG kan? Makanya kalau teman-teman lihat itu ada mama-mama itu yang umur 60 pirang, pakai celana ketat, sepatu kets, ya kan? Pakai hiasan-hiasan mengkilat. Kenapa? Karena pingin kelihatan muda lagi. Jadi teman-teman, ini memang fakta kehidupan ya. Intinya apa? Manusia kalau tidak bisa kelola hatinya, kalau tidak bisa nerima, aneh-aneh dia buat. Ya kan teman-teman ya. Sama ya si yang dulu lapor-lapor saya itu. Mungkin dia juga nggak rasa kali ya apa yang dilakukan itu salah sebenarnya. Karena kalau Bang Semi dan Bang Sandy pernah membahas dari YouTube dia, mereka kan dari basicnya psikolog ini. Nah, ternyata ada beberapa faktor bisa terjadi demikian. Karena ya saya juga sempat membahas tahun lalu, bisa karena kurang kasih sayang sejak kecil. Makanya masa tua itu jadi cari-cari perhatian. Jadi apapun dilakuin demi diperhatikan gitu teman-teman ya. Nah, atau memang ada masalah maka terjadi seperti itu. Jadi Rafa ini ya nggak cocok ya kalau saya jadi adiknya, jadi cocoknya itu jadi babenya kan. Atau kakek saya gitu loh. Aduh. Lalu ada Pina Kitchen, like, nyimak ya bos, ya thank you sis Pina. Lalu ada UT Angler 72, terima kasih infonya bosku, thank you juga bang Angler ya. Lalu ada Arvin Boys, nyimak bosku, ya thank you bang Arvin ya. Terima kasih teman-teman sudah berkomentar di video terbaru saya. Lucu ya teman-teman ya. Nah inilah respon setiap manusia. Tanggapan orang berbeda-beda ya. Kita tidak bisa menyamakan seluruh
persepsi semua orang di dunia ini. Jangankan di dunia ini, dalam keluarga sendiri pun kadang kita berbeda. Apalagi ini banyak orang, ya. Tapi minimal kita harus saling menghargai, toleransi apapun itu. Biasanya ada masalah itu ketika kita tidak bisa menerima dan terlalu menuntut orang lain, iya kan? Kalau kita kan VTuber, kok rasanya ada orang yang maksa gitu ya, yang maksa keinginannya untuk dikerjakan, diikuti. Lalu dia menggunakan cara-cara untuk cara-cara mengintimidasi, ya, yang katanya bukan urusan saya, coy. Tetapi sekarang berkolaborasi, ya kan teman-teman ya. Kenapa sering saya bahas ini? Karena dulu sering lapor-laporkan saya ke pemerintah. Nah, yang katanya tadi dibilang sama Bang siapa ya? yang Rafa itu saya adiknya. Nah, yang itu sekarang udah gini teman-teman, collab, mesra lagi, mesra, sangat mesra. Kalau kayak apa ya, kayak Teletubbies gitu kan. Kayak perangko aja dengan kertas tuh, kayak mentega dengan roti. Kayak celana dengan baju gitu, mesra. Yang dulunya saling memaki, saling mengata-ngatai kan. Oh itu kan motivator gagal, saya ini udah terbukti. Sekarang nih mesra. Lalu yang satunya ngomong gini, siapa sih dia? Katanya artis tidak terkenal. Sekarang gini. Jadi bayangkan tuh teman-teman. Dulu saling menghujat, sekarang kayak Teletubbies gitu, ya kan? Mesra banget, mesra. Aduh, saya nggak tahu ya apakah ada saling usap-usap kepala gitu ya. Lalu yang si satunya bilang, loh, siapa nih? Lu roasting gua nih, ya, Datuk Meringgi. Bayangkan teman-teman saling lontarkan kata-kata gitu kan. Sekarang nih. Nah, menurut saya teman-teman bahaya bergaul dengan orang-orang begini. Kenapa? Kita bisa langsung nilai bahwa kita bisa ditinggalkan begitu saja. Benar nggak? Iya. Ketika seseorang terancam, bisa saja yang lain meninggalkan temannya. Tidak solid. Kenapa? Kita udah lihat. Orang-orang ini hanya memikirkan diri sendiri. Hanya memproteksi diri sendiri tanpa memikirkan orang lain. Jadi gitu teman-teman. Nah, semoga apa yang saya sampaikan kali ini teman-teman menjadi pelajaran. Ya teman-teman yang filter lah apa yang saya sampaikan. Ada sepakat dengan saya, ada tidak sepakat dengan saya, itu pilihan. Intinya bahwa kita itu bebas ya di bangsa ini. Terus gini, ada yang lucu kadang-kadang. Ada orang gini, apa yang saya sampaikan katanya menurut mereka tuh tidak berguna lah intinya. Tapi pertanyaan saya, kenapa lu masih lihat video saya kalau tidak berguna? Kalau memang lu sudah tahu bahwa video saya ini tidak berguna, waktu saya upload di YouTube, kamu pasti hindari gitu. Tapi tetap aja masuk ngotot di dalam. Nah, inilah orang-orang yang saya nggak tahu ya gimana cara berpikirnya teman-teman. Oke teman-temannya, semoga video ini bermanfaat buat Anda semua. Tetap menjadi orang-orang yang positif dalam kehidupan, menjaga nilai-nilai ya. Kita sebagai umat manusia yang mulia, mari kita pancarkan nilai-nilai yang baik dari hidup kita ya teman-teman ya. Saya Dema memberkati Anda semua. Sukses.